Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini Ustazah Atika akan menyampaikan satu cerita dari Rasulullah SAW tentang sikap kelemah lembutannya ketika marah. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, datanglah seorang pendeta Yahudi bernama Zaid bin Sa'nah yang merobos saf lalu menarik dengan keras baju Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, bayarlah hutangmu. Sesungguhnya keturunan dari Bani Hashim adalah orang-orang yang selalu mengulur pembayaran hutang." Melihat itu, Umar bin Khattab langsung berdiri dan menghunuskan pedangnya. "Ya Rasulullah, izinkan aku menebas lehernya." Namun dengan lembut Rasulullah berkata, "Bukan dengan kekerasan aku menyuruhmu. Sampaikanlah kepadanya untuk menagih hutang dengan sopan dan anjurkanlah kepadaku untuk membayar hutang dengan baik." Sang Yahudi itu berkata, "Demi Allah, aku datang ke sini bukan untuk menagih hutang. Aku datang untuk menguji akhlakmu. Aku sudah membaca sifat-sifatmu di dalam kitab Taurat. Semuanya sudah terbukti kecuali satu, yaitu sifat lemah lembut ketika marah. Dan hari ini aku telah membuktikannya. Maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi engkau Muhammad adalah utusan Allah." Nah, dari cerita tadi kita bisa mengambil hikmah bahwasanya ketika sedang marah kita tidak boleh berlaku kasar. Masih banyak akhlak dan sifat Rasulullah yang patut kita teladani. Nah, mau tahu akhlak dan sifat Rasulullah yang lainnya? Yuk kita simak kisah selanjutnya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul yang digelari Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin artinya terpercaya. Gelar ini diberikan masyarakat Arab atas kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Gelar Al-Amin diberikan kepada Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahkan pada saat beliau masih remaja, banyak orang yang mempercayainya untuk menitipkan barang ketika mereka berpergian. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung." Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Nah, ada 5 sifat dan akhlak yang dimiliki Rasul sehingga digelari Al-Amin. Apa saja ya? Yuk kita simak bersama. Sifat dan akhlak yang pertama adalah kejujuran. Suatu saat Nabi Muhammad bersabda kepada kaum Quraisy, "Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, di balik bukit ini ada musuh yang siap menyerang, apakah kalian akan percaya?" Tanpa ragu mereka menjawab, "Percaya, engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin." Akhlak yang kedua yaitu amanah atau dapat dipercaya. Diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Rasulullah memang mau menyembunyikan sesuatu dari apa yang diturunkan Allah kepadanya, pasti beliau akan menyembunyikan firman Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat dan akhlak yang ketiga yaitu kesantunan. Setiap kali Rasulullah pergi ke masjid, selalu ada seseorang yang meludahinya. Namun, pada suatu hari, tidak ada yang meludahinya lagi. Ternyata, orang itu sedang sakit, maka Rasulullah pun menjenguknya. Seketika itu, orang itu menangis karena Rasulullah ternyata adalah orang pertama yang menjenguknya. Sifat yang keempat adalah kerendahan hati. Rasulullah SAW selalu memenuhi keperluan orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya. Dan sifat yang kelima adalah sifat malu. Jika Rasulullah SAW tidak menyukai sesuatu, niscaya orang di sekitarnya mengetahui dari raut wajahnya. Disarikan dari hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang itsar. Nah, apa itu itsar? Itsar berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata tidak ketika diminta.
Sahal bin Sa'ad pernah bercerita, pada suatu hari datanglah sahabiah kepada Nabi Muhammad menawarkan burdah. Burdah adalah mantel penghalang dingin yang terbuat dari tenunan yang indah. Sahabiah itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, pakailah burdah ini." Maka Rasul pun mengambil dan memakainya. Ketika beliau memakai burdah tersebut, sahabat yang lain melihat dan terpesona. "Wahai Rasulullah, betapa indahnya burdah ini. Pakaikanlah untukku." Maka Rasulullah berkata, "Ya," lalu memakaikannya. Diserikan dari hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberi tanpa sedikit pun merasa takut miskin. Hakim bin Hizam pernah berkata, "Suatu hari aku meminta kepada Nabi, maka beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi, dan beliau memberiku. Lalu aku pun meminta lagi, dan beliau juga memberiku. Maka Nabi bersabda, 'Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan kedermawanan jiwa, maka ia akan diberkahi. Barang siapa yang mengambilnya dengan ketamakan jiwa, maka tidak akan diberkahi. Sebagaimana orang yang makan namun tidak merasa kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberi tanpa takut miskin. Karena bagi Rasul, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang artinya lebih baik memberi daripada meminta. Nah, kita sudah membahas akhlak dan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan sebuah pertanyaan untuk dikerjakan bersama ayah dan bunda. Pertanyaannya adalah, sebutkan dan beri contoh akhlak dan sifat Rasulullah. Kerjakan di buku tulis dan hasilnya kirimkan kepada wali kelas masing-masing. Cukup sekian materi hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.